Bedanya apa Pak antara SAD dengan profit ya? Karena masih anggapannya juga kayak pengusaha muslim ini yang ketika kasnya nggak ada, itu nyalakan profitnya katanya. Emang jualnya nggak bisa positif saja nih. Kalau nggak segini nggak bisa bersaing. Seperti itu. Bedanya apa sih Pak? Kami ini UMKM kecil ya Pak ya. Kami saya ini berdagang Bandeng Presto. Kita juga jemput bola juga untuk cari pelanggan. Dulu itu rame Pak, dagangan kami ini karena banyak orang-orang itu untuk buat oleh-oleh. Iya. Untuk oleh-oleh kan banyak pengambilan, biasanya 10 sampai 20 ekor gitu. Beberapa tahun ini semenjak ada itu loh, roti pahlawan itu loh Pak. Iya. Itu orang-orang oleh-olehnya itu banyak yang ke roti pahlawan. Iya ganti. Jadi berdampak ke usaha kami. Betul. Bagaimana cara untuk mengembangkan agar lancar kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah kita panjatkan syukur atas limpahan rahmat dan juga nikmat dari Allah SWT sehingga pada siang hari ini kita bisa berada pada acara talk show manajemen bersama Zia dan Consulting yang berada di acara Syariah Fair Jatin Expo Surabaya. Sebelumnya kami ucapkan jazakumullah khair pada Bapak Ido Iba selaku narasumber pada talk show kali ini. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Jazakumullah khair atas waktunya Pak Ido. Kemudian kami ucapkan pula jazakumullah khair kepada panitia penyelenggara Syariah Fair atas waktu dan tempat yang telah disediakan. Kemudian juga kepada para pengunjung sekalian yang berkenan untuk mengikuti sesi talk show. Sebelum kami mulai, kita mulai acara talk show manajemen pada siang hari ini. Mungkin perlu kami perkenalkan kembali ya mengenai Zia dan Consulting. Ya, mungkin diantara pemirsa atau pengunjung sekalian masih ada yang belum mengenal Zia dan Consulting. Ya. Zia dan Consulting adalah perusahaan konsultan manajemen pendamping pengusaha muslim. Ya. Jadi perusahaan konsultan, bukan coach ataupun mentor. Berarti para konsultan yang memiliki kompetensi ya sesuai dengan bidang manajemen yang dimilikinya, ya, dan juga experience atau pengalaman menjadi manajer atau top manajemen di berbagai perusahaan. Kemudian manajemen berarti kami mendampingi pembenahan dalam 5 pilar manajemen di dalam perusahaan, mulai dari manajemen pemasaran, manajemen penjualan, keuangan, operasional hingga manajemen sumber daya manusia. Kemudian pula kami juga tadi disebutkan pendamping pengusaha muslim. Pendamping karena kami selain jasa konsultasi, kami juga memiliki model solusi berupa pendampingan. Ya. Jadi kami mendampingi secara intensif dan komprehensif. Ya. Karena bagi di antara pengusaha muslim yang sudah diberikan solusi maupun tools manajemen ternyata masih merasa kesulitan dalam implementasi ke dalam perusahaannya. Maka dari itu kami juga memiliki model solusi pendampingan, ya, pendampingan bisnis para pengusaha muslim. Kemudian pula tadi sampaikan pengusaha muslim, ya kami khusus klien kami yaitu para pengusaha muslim, karena kami memiliki misi membantu para pengusaha muslim berikhtiar menjadi perusahaan besar yang sehat secara efektif dan efisien. Karena kami memiliki slogan pengusaha muslim kuat untuk perekonomian umat. Karena kami yakin jika pengusaha muslim itu memiliki perusahaan besar, kuat secara ekonomi, Allah akan berkontribusi besar untuk perekonomian umat. Dengan membuka lapangan pekerjaan yang memperhatikan syariat ya, kepada banyak para kaum muslimin. Ya. Kemudian juga dengan kuatnya para pengusaha muslim akan berkontribusi dalam memusnahkan berbagai transaksi yang batil seperti riba, gharar, monopoli dan sebagainya. Kemudian pula dengan kuatnya para pengusaha muslim ini juga menjadi ikhtiar kita dalam memusnahkan kemiskinan dengan berbagai syariat seperti sedekah, zakat dan juga wakaf. Baik. Kita langsung masuk kepada sesi talk show ya. Kita bisa mulai Pak Ido ya. Insya Allah ta'ala
Kita akan membahas ya hari ini mengenai cash flow management. Ya, Masya Allah. Cash flow management atau mungkin di bahasa Indonesia manajemen arus kas ya Pak? Ya. Mungkin kalau kita pahami secara kalimatnya, manajemen arus kas berarti bagaimana mengelola kas gitu ya Pak, yang dimiliki perusahaan agar bisa digunakan untuk mencapai tujuan perusahaan dengan efektif dan efisien. Apa benar seperti itu Pak? Atau mungkin yang agar mudah dipahami manajemen arus kas ini seperti apa? Ya, Apa tuh? di secara gampangnya ya manajemen arus kas itu adanya ini, wah, arus itu berarti kan kas masuk kas keluar ya. Jadi yang bersifat semua yang bersifat berbasis kas naik, maksudnya baik itu naik melalui cash, tunai atau bank, itu yang baik yang masuk maupun keluar dinamakan arus kas. Ya. Dan Fisik maupun non fisik maupun non tunai ya, kas atau bank. Dan kegiatan arus kas ini ada dibagi menjadi tiga klasifikasi besar dari arus kas. Yang pertama aktivitas operasional, kemudian yang kedua aktivitas investasi, dan yang ketiga aktivitas pendanaan atau permodalan. Nah, rata-rata teman-teman ini masih kan ini beda ya, dan ini beda dengan buku besar kas, terus mas. penjelasan terus. Buku besar kas. Ya. Manajemen arus kas berbeda dengan buku besar kas, beda. Tuh. Itu seperti apa Pak? Mungkin mungkin lebih yang agak mudah dipahami untuk non finance ya, orang-orang yang tidak belajar keuangan. Ya. Jadi kalau teman-teman UMKM ini masih banyak melakukan pencatatan keuangan itu hanya sekedar buku besar kas. Betul, di situ ada dapat kredit ya, ada uang masuk, uang keluar. Cuman dia tidak terklasifikasi. Ya, dia tidak terklasifikasi, identifikasi ini aktivitas operasional atau aktivitas investasi atau aktivitas pemodalan. Jadi cuma dicatat masuk keluar. Hanya sekedar dicatat Ya, masuk keluar seharinya. Masya Allah. Ya, kalau ini sudah dibukukan, sudah diidentifikasi. Ini uang kas keluar dari aktivitas operasional. Contohnya pembelian bahan baku, pembayaran utang. Ya. Terus ini kas masuk dari operasional, apa itu? Contoh penjualan. Kas masuk dari penjualan ya. Terus juga ada kas masuk yang non penjualan, itu apa? Berarti penerimaan pembayaran utang gitu ya. Ya. Terus ada lagi yang bersifat biaya ya. Biaya ini berarti masuk operasional. Okay. Ada pengeluaran yang non biaya, itu bisa jadi juga pembelian investasi aset. Nah, itu berarti aktivitas investasi. Nah, kemudian kalau di arus kas itu laporan arus kas ya, ini karena base-nya kan berdasarkan laporan arus kas. Yang dikelola yang di manajemen ini arus kas, berarti yang menggunakan laporan arus kas. Nah, di laporan arus kas itu bedanya dengan buku besar kas, ada prediksi, forecasting namanya ya. Ada prediksi. Misalkan bulan ini kita ada uang pemasukan dari mana, kemudian mengeluarkan apa. Oke. Maksud tadi aktivitas permodalan. Apakah perencanaan pengeluaran investasi, misal beli mobil operasional di bulan ini itu sudah cukup dana kasnya, itu bisa
terdeteksi jika menggunakan laporan arus kas. Kalau laporan laba rugi, pencatatan buku besar kas, itu kan yang kita bisa lihat cuma jumlah uang keluarnya sama uang masuknya, sama saldo. Tapi perencanaan ini uang cukup enggak untuk operasional, cukup enggak untuk investasi ya, biar aset tetap cukup enggak untuk membiayai personal tadi juga ya ini, atau membayar utang ya, membayar utang. Ada owner misalkan atau pembayar dividen itu nggak tahu, kan nggak kelihatan ya ada perencanaan. Itu sih. Nah, ini berarti bicara tentang toolsnya dan kegiatannya, Mas. Ya, Tadi beda. Mungkin yang selama ini masih banyak dilakukan adalah pencatatan kas keluar dan kas masuk saja. itu besar kas. Sedangkan tadi disebutkan Pak itu adalah yang lebih lengkap ya pembukuannya tadi. Iya betul. Nah, apabila ya para pengusaha muslim atau UMKM ini sudah melakukan tadi, kita sudah menggunakan tadi yang disampaikan Pak itu apa namanya? Besar arus kas. Arus kas. Apakah ketika sudah menggunakan tools tersebut dan kegiatan tersebut berarti sudah melakukan manajemen arus gas? Bisa dikatakan sudah melakukan memanajemen arus gas? Belum ya, kalau masih membukukan dari pencatatan keuangan, dibukukan menjadi laporan arus kas, ya belum bisa dikatakan digunakan. Kalau digunakan itu berarti beliaunya sudah menganalisa, kemudian mengeluarkan strategi keuangan. Nah, Kan gitu ya. Dianalisa, baru nanti setelah dianalisa arus kas ini bisa dikeluarkan strategi keuangan. Contoh misalkan, ternyata di bulan ini kita ada perencanaan pembelian mobil operasional. Harganya 150 juta. Nah itu kan kalau di forecasting dengan pemasukan gitu ya, dari operasional, kemudian dari kas yang tersedia sekarang, yang sudah ada ya kas saldo awal, kemudian dari personal itu nanti apakah ada arus kas positif dan seterusnya, itu bisa nanti dilihat, ternyata kita bulan ini kalau beli aset ini kekurangan kas, atau bisa tercukupi nanti di pekan ketiga baru bisa beli lah. Ini kan sudah diimplementasi, sudah dianalisa, kemudian digunakan datanya, dianalisa, dan diimplementasi strateginya. Atau ternyata tetap nunggu omset pun, prediksi omset forecasting sampai akhir bulan pun tidak akan tercukupi 150 ini. Ya karena ada kepentingan-kepentingan lain, kas apa, atau penggunaan kas yang lain gitu. Sedang pembelian persediaan dan seterusnya. Oke, berarti dari mana dananya? Nah, itu baru bisa dibicarakan dari mana. Mungkin dari aktivitas permodalan kan gitu ya. Misalkan cari investor. Misalkan, nah kayak itu berarti sudah digunakan. Kalau masih dibukukan menjadi laporan arus kas, itu cuma masih dibuka. Nah, harus dianalisa, sama dari analisa itu baru akan keluar strategi keuangannya. Berarti tadi yang disebutkan Pak itu kan masih tools, sedangkan manajemen arus kas ini lebih ke knowledge, bahkan skill seperti itu. Ya betul, skill. Berarti sesuatu yang harus dipelajari dan Ya, harus dipahami seperti itu. ya. Nah, apakah skill ini memang harus dikuasai oleh seluruh pengusaha muslim atau seperti apa, Pak? Ya, contoh saya bagus ya. Maka semua bisnis yang menginginkan scale up ya, kenalnya di UMKM ini. Scale up, kalau risiko bahasanya bertransform ya. Transform ini lebih dari scale up. Scale up ini bagian dari transform. Jadi transform ini lebih besar lah. Yang dirubah nggak cuma omset tapi hal-hal lain fundamental. Nah, kebanyakan dari apa namanya? Jadi ini opsinya. Apakah harus mempelajari keuangan? Ya, atau tadi yang disebutkan Mas Fabian ada 5 pilar manajemen, semua harus menguasai pengusahanya. Ya sebenarnya nggak harus. Tapi kalau nggak mau belajar keuangan, ya opsinya ada 2 lah minimal ya. Yang pertama meng-hire tim yang bisa keuangan, gitu ya.
Atau kalau meng-hire ini berupa karyawan yang tidak bisa membiayai ya, menggaji, ya minimal ya, menggunakan freelance. Nah kalau freelance kan bisa jadi lebih kosnya lebih rendah ya, karena itu bersifat project ya. Ini pas bulanan saja, makanya karena atau pas ada kendala tadi perencanaan yang nggak sesuai dengan fakta aktual ya, baru dipakai freelance. Nah, maka kalau nggak bisa dua-duanya, ya terpaksa harus belajar sendiri. Ya kan gitu ya. Nah, kalau enggak apa resikonya ya? Resikonya dan sangat sangat sering terjadi. Nah, resikonya apa? Resikonya perusahaan ini, ya bisnis ini, bahkan ada yang umurnya sudah di atas 10 tahun, ya nggak punya modal kerja. Nggak ada kas yang tersisa di perusahaannya, atau kas yang tersisa di perusahaannya kurang dalam membiayai perusahaannya, bahkan membiayai cuma dalam 1 bulan. Nah, jadi kalau dalam keuangan itu ada namanya financial contention. Itu level pertama. Kemudian level kedua ada financial security, ini level kedua. Level ketiga ada financial independent. Ini level ketiga, ada lagi yang financial freedom. Ya. Nah banyak dari para pengusaha muslim UMKM namanya dari ini yang nggak mau belajar sendiri, yang nggak mau hire karyawan, yang nggak mau hire freelance, akhirnya arus kasnya nggak bagus, bahkan kadang nggak punya laporan arus kas, punya kadang nggak ada Indonesia, bahkan kalau nggak ada Indonesia berarti nggak ada strateginya, ya akhirnya saat sudah umurnya 10 tahun bahkan lebih, itu kesulitan dalam modal kerja, kesulitan dalam membiayai perusahaannya. Nah, karena minimal, dan ini sering kita hadapi ya, perusahaan itu minimal kalau kita bangun perusahaan 10 tahun, ya harusnya minimal perusahaan ini sudah mempunyai kas yang cukup, modal yang cukup, modal kerja yang cukup, ya untuk membiayai perusahaannya 6-12 bulan, ya financial protection. Minimal level 1 deh, gitu ya. Nah ini malah levelnya 0. Ya ini resikonya kalau mengelola perusahaannya tidak komprehensif. Yang dipikiri penjualan tok. Nah ini yang perlu diperhatikan. Itu sih Mas. Nah ini Pak, yang menarik nih, kapan ini seorang pengusaha muslim ya, UMKM maupun sudah besar ya, atau ya UMKM ya, kapan mulai penting untuk memperhatikan masalah tadi mengelola keuangan, terutama arus kas, karena mungkin masih banyak yang menganggap ya yang penting kan omsetnya, kalau nggak ada masuk ya, omset yang masuk nggak besar misalkan, belum sesuai target, ya apa yang mau dikelola, uangnya nggak ada. Seperti itu, apakah ada patokan ini sudah mulai harus ditata, ini nggak apa-apa nanti dulu, fokus omset dulu, seperti apa Pak? Iya. Jadi kalau di Zeta Consulting ada masuk bisnis ya. Masuk bisnis yang pertama fase survive, itu memang kita biasanya menyarankannya prioritasnya memang dalam perluasan pasar dan penjualan. Nah cuma kalau untuk keuangan ini karena memang dari awal bisnis itu adalah sebuah investasi ya, sebuah investasi atau ada modal yang dikeluarkan, ya apapun bisnisnya lah. Mau reseller, mau dropshipper, mau produsen, mau pedagang ya, kategori bisnisnya, tipe bisnisnya, mau jasa, itu pasti saya yakin ada investasi yang digelontorkan. Yang nggak itu beli HP, nggak tahu itu beli pulsa, ya nggak tahu itu apa aja lah. Oke, pasti ada modal awal sebesar apapun atau sekecil apapun ya. Nah maka kalau keuangan ini memang satu hal yang harus diperhatikan sejak dini, sejak awal berdirinya perusahaan ini atau bisnis ini. Nggak bisa nanti aja. Ya harusnya dari awal sudah diperhatikan. Minimal secara sederhana gitu ya. Kalau yang sudah perusahaan lebih kompleks, timnya lebih banyak, mungkin agak lebih advance ya. Tapi kalau yang baru survive, memang betul kita prioritaskan penjualan pemasaran. Cuman dalam artian begini, yang operasional, SDM, terus keuangan terutama ya, kemudian apa lagi? Contohnya saya paham. Jadi penjualan pemasaran ya, yang lainnya berarti 3 ya, keuangan, pemasaran, SDM. Kalau SDM mungkin karena dia sendiri,
yang mungkin nggak terlalu butuh ya ilmunya. Tapi kalau yang keuangan sama operasional ini sebenarnya sudah mulai harusnya juga secara paralel. Meskipun secara persentase ya lebih mengutamakan penjualan pemasaran jika di fase survive. Ini umur perusahaan berapa? 0 sampai 5 tahun. Nah, tapi kalau sudah tahun ke-6, gaya mengelola bisnisnya tetap, wah, ini yang menurut kita nggak pas ya. Malah tahun ke-6 ini seharusnya sudah punya laporan keuangan yang bagus, tidak sederhana lagi. Ya, sudah naskahnya sudah jelas, ya sudah jadi. Masa kelola 5 tahun, tetap ya, pertumbuhannya tetap, perkembangannya tetap, cara kelolanya tetap, mau hasilnya beda kan nggak bisa. Maka harus diproses, di transform ya, ditransform ke fase yang selanjutnya. Kalau risiko kan per 5 tahun ya, hasilnya harus berbeda. Ditransform ke fase eksis. 6 sampai 10 tahun, meskipun ini prioritas fase eksis ini adalah mengembangkan dan membangun tim, termasuk membangun tim keuangan yang gitu ya. Harus kita punya staf keuangan, jangan bilang saya nggak mau mengeluarkan investasi yang biaya gaji untuk staf keuangan, accounting. Nah, ini tidak tepat. Karena tentunya jika beliau tumbuhkan bisnisnya dengan penjualan pemasaran 5 tahun yang bagus dan tepat dengan keilmuan atas izin Allah Ta'ala, ini pasti bisa membiayai. Insya Allah gitu lah. Kalau nggak bisa ya nanti terlambat pertumbuhannya. Atau apa? Mindsetnya kurang benar. Masih pelit mengeluarkan, membangun dan mengembangkan tim. Nah ini jangan terlambat. Sehingga kalau sudah fase kedua di tahun ke-6, keuangan ini lebih presentasenya, prioritasnya dinaikkan dengan tandanya mempunyai staf accounting dan keuangan. Itu kan tandanya. Sudah mulai delegasi supaya pencatatannya lebih bagus, ya pelaporannya lebih bagus, sehingga nanti beliaunya misalkan memang punya ilmunya bisa menganalisa dan melakukan strategi keuangannya lebih baik. Efeknya apa? Pertumbuhan perusahaan akan lebih baik, kan gitu ya. Tahu mana yang harus penggunaan tunai ini mana, mau investasi apa beli stok, apa beli mobil, apa beli handphone, apa beli apa itu. Kalau mengetahui ilmu keuangan ini akan lebih mudah memutuskan. Oh ini belum waktunya, ini sudah waktunya. Ya karena kan semua ada perencanaan tentang arus kas tunainya, ada perhitungan dampak investasinya, ada susah itu tetap banget selamanya. Ini gitu sih. Oke, insya Allah. Kemudian Pak, bedanya apa Pak antara cash tadi dengan profit ya? Karena masih anggapannya juga banyak pengusaha muslim ini yang ketika apa ya, kasnya nggak ada ya, itu nyalakan profitnya katanya. Emang jualnya nggak bisa positif saja nih. Kalau nggak segini nggak bisa bersaing. Seperti itu. Bedanya apa sih Pak? Baik, misalnya ini yang bagus. Jadi kita juga pernah menemukan ya. Memang betul ya profitnya tidak terlalu besar karena memang kategori bisnisnya secara umum profitnya memang di bawah 10%. Ya 2-5%. Dan biasanya ini distribusi yang mainnya ya, wholesaler. Ya. Dan ini ya kalau memang industrinya seperti itu ya kita nggak bisa maksakan gitu kan secara profit. Tapi yang lucunya gitu ya pada saat beliau berkonsultasi sama kita itu di catatan buku besar kasnya ini buku besar kas yang selalu digunakan itu ada sisa saldo sekian puluh juta kan gitu ya datanya itu ditampilkan pada kita satu konsultasi sama kita ya sama Siku. Nah kita tanya kan berarti saldo ini ada uangnya kan gitu ya sekian puluh juta tadi dia bilang kok nggak ada ya Pak gitu ya. Nah ini karena apa pembuatannya kurang rapi. Cuma catatan buku besar kas saja gitu nggak ada laporan arus kas sehingga apa namanya kalau pembukuannya kurang rapi neraca juga nggak tahu ya kalau neraca itu sebenarnya nggak tepat kan ini nggak balance sebenarnya 0 dia sudah gunakan atau ya nggak selesai ya ini hal-hal yang apa tidak rapinya pencatatan dan pembukuan perusahaan sebabnya apa dampaknya akhirnya uang yang tercatat tidak ada. Nah, kemudian juga anggapan bahwa profit ini adalah semua jadi cash ini kan nggak tepat.
Bahkan ada yang nggak, kalau cuma buku besar kan, nggak ada laporan laba rugi, yang nggak tahu sebenarnya profitnya berapa. Ya kan gitu ya. Karena nggak diklasifikasi, ini pendapatan, apa ini biaya, apa ini beli aset, apa ini pembayaran, bayar utang, kan gitu ya. Nah, akhirnya anggapan banyak UMKM, kalau profit, terhitung profit itu sebenarnya sisa kas tuh maksudnya. Oke. Ya berarti ini kasnya aja. Nah, berarti padahal nggak, profit itu bertransform ya. Profit itu bisa bertransform pada aset. Ya, jadi aset ya profitnya. Dia transform juga kepada stok persediaan, ya kan. Dia transform juga pada apa? Kalau lakukan penjualan dia bayar tempo, berarti transform juga piutang. Oke. Maka nggak semua kas itu apa profit itu jadi kas. Karena profit itu pengertiannya adalah pendapatan dikurangi biaya, itu profit. Ya bukan uang masuk dikurangi uang keluar, bukan, itu cash. Itu yang dinamakan harus cash, uang yang diterima. Ya bukan uang yang diterima atau uang masuk dikurangi uang yang dibayarkan, itu namanya cash. Itu yang dikatakan cash. Kalau profit kan cash, nggak sama, karena profit bisa bertransform menjadi aset, bisa bertransform menjadi persediaan, atau bisa bertransform menjadi piutang. Jualan, apalagi yang main wholesale ya, biasanya agen-agennya kan utang ya, jadi utang. Nah makanya berarti penjualan dia 100%, misalkan omsetnya 200 juta bulan ini, profitnya 50 juta, lalu yang utangnya 100 juta, bisa profitnya ya diutang semua ya, diutang semua gitu. Jadi tidak tepat bahwa profit ini uangnya mana ya, langsungnya tadi ketiga hal tadi. Nah pentingnya harus kas kan gitu ya. Selain pencatatan bisa kas. Ya. Nih, berarti menarik Pak. Kan permasalahan UMKM ini kebanyakan banyak ya. Seperti tadi ada tagihan, ternyata sulit untuk bayar. Atau mungkin waktunya gaji karyawan nih, mau awal bulan nih, untuk bingung, waduh, gajinya gimana nih, gitu. Bahkan sampai kadang owner nggak kebagian gaji juga. Berarti kebanyakan ketika merasakan seperti itu, kemudian yang dipikirkan adalah ini berarti omsetnya kurang nih. Iya. Padahal tidak selalu Pak ya. Dan selalu. Berarti bisa jadi tadi masalah pengelolaan kas atau seperti apa Pak? Harus kasih ya betul. Ya sebabnya terhambat kas itu ada beberapa ya. Yang pertama bisa jadi betul tadi profitnya kecil. Profit kecil ini sehingga nggak diperhitungkan seharusnya kebutuhan kasnya berapa, ya kemudian harusnya pendapatan berapa gitu ya. Sehingga nanti pertambahan kasnya itu kecil karena profitnya terlalu kecil. Ya kalau profit kecil harusnya penjualannya berapa, kan itu harusnya diperhitungkan Kak. Tahunya dari laporan arus kas tadi, kemudian kas kita berapa sih gitu ya. Kemudian bisa juga karena piutangnya melebihi batas aman, piutangnya kebanyakan, sehingga jualnya 200 juta tapi yang utang 90%, yang bayar cuma 10%. Nah berarti kan yang bayar cuma 20 juta, yang 180 juta jadi utang. Padahal pada saat kita lakukan penjualan, kan ada yang pasti dikeluarkan apa CUGS-nya, apa namanya APP-nya. Nah, ini kan modal kerjanya ikut atau di sini. Ya juga ikut ke sana. Apalagi labanya cuma 5%. Berarti kan yang masuk sebenarnya secara rate hanya 20 juta dikali 5% kan gitu ya. Bukan dari 200 juta dikali 5% kan gitu. Berarti banyak berapa? Cuma 1 juta. Nah, gitu kan. Padahal dia butuh biaya. Di perusahaan ini misalkan biayanya HPP-nya misalkan 35, berarti kan HPP-nya misalkan 50%, sisa 50% operasionalnya berarti kan 45%. Atau misalkan nominalnya, operasionalnya 200 juta, 50% berapa? 100 juta. Nah, uangnya masuk cuma 20 juta kok. Berarti kan kurang sebenarnya 80 juta. Kalau punya modal kerja yang tersisa 1 awal, bagus. Nggak punya. Atau kurang. Ya berarti akhirnya tadi kan kebingungan. Nah, makanya sebenarnya jika kita punya masalah dalam penggajian, ini masalahnya jelas pada arus kas. Jelas nih. Apalagi masalah penggajiannya berulang-ulang.
Ya, bukan karena lupa transfer loh ya. Jadi kalau nah ini apalagi berulang-ulang, apalagi juga berulang-ulang itu sudah ya berkali-kali musik terus. Kebukanya ya udah apa, cuma satu dua kali lah karena miss ya, mungkin ada pembayaran yang miss, itu wajar ya dalam konteks UMKM ya, usaha mikro lah anggaplah. Kalau usaha kecil sudah, apalagi sudah 6 tahun, sudah 7 tahun, kalau apa namanya ada kesusahan dalam arus kali ini sudah nggak wajar ya, mungkin ada sesuatu yang perlu dibenahi. Nah ini kan teman-teman di apa suka pusing ya, dirasa ya, ini bahaya ya, jangan mau begitu terus. Ya. Berarti ada yang salah dengan pengelolaan kita nih, kalau masalahnya berulang-ulang, masalah lama ya tetap gitu aja. Nah, ini berarti ada yang salah. Ya, kemungkinannya dua kan, sudah tahu caranya tapi nggak diimplementasi, atau memang tidak tahu caranya, Ya. nggak punya ilmunya, ya wes hasilnya ya nggak kemana-mana, gitu aja. Dan ini makanya pentingnya tadi, kalau nggak mau bayar orang, nggak mau rekrut karyawan tim untuk di bagian keuangan, berarti kita belajar sendiri, terpaksa kan gitu ya. Tapi kalau mau ya bayar, baik itu freelance atau karya, sehingga nggak mengalami besok gajian ego. Ya, sampai ada statement kalau gajian kita dipecah-pecah sepeda, nggak apa namanya, nggak ngumpul di satu hari kayak gitu caranya. Tapi sebenarnya dipecah-pecah pun ya pusing kalau nggak ada uang ya gitu. Malah lebih mudah ya jadikan satu tanggal 1 atau tanggal berapa ya yang biasa disepakati di perusahaan ini, mengelolanya lebih mudah, perencanaannya lebih gampang. Itu ya, daripada dipecah tanggal 5 masih gajian 5 orang, tanggal 10 ada gajian 6 orang. Wah ini nggak tambah pusing ya. Ingat-ingat terus kayak bayar utang. Kalau punya utang gitu ya. Jatuh temponya macam-macam lah. Ini kan repot. Harusnya sebenarnya yang ideal ya gajian itu di satu hari tertentu yang memang sudah direncanakan, harus kasnya direncanakan kan gitu ya. Ini masuknya dari mana, dapat dari mana, membiayainya dari mana, sehingga masalah tentang gaji yang menjadi momok ya usaha mikro terutama UMKM lah ya, kalau menengah mungkin jarang, itu mikro kecil lah ya, omset 0 sampai 15 M ini ya lucu juga, apalagi sudah MM ya 1 tahun itu masih bingungan membayar gaji, ini ada apa ya, karena mungkin ya tadi tidak mengelola arus kasnya dengan baik ya, sehingga tidak ada modal kerja yang tersisa. Itu sih. Apa ada ini Pak, kondisi kas ideal perusahaan, misalkan minimal dalam satu perusahaan itu ada berapa persen dari omset per tahun, misalkan kalau per tahunnya omsetnya 10 miliar, minimal harus ada kas berapa misalkan, seperti apa? Ya, jadi yang dikatakan cash flow ideal ya, kalau bukan sisa cash flow berapa ya, itu beda. Kalau cash flow ideal itu sebenarnya harusnya kan selalu mengalami surplus. Maksudnya harus cash positif, bukan surplus. Kalau susah caranya, harus cash positif. Ya, cash flow-nya positif. Ya itu ideal. Yang biasanya karena apa? Karena dari aktivitas operasionalnya dia itu menghasilkan kas, ya enggak minus, enggak negatif. Jadi dari penjualan, dari pembayaran piutang, ya dari dari yang konsumen kita yang transaksi secara piutang, ya jadi kan kalau harus kas masuk dari operasional itu minimal 2 lah ya, dari penjualan dan dari pembayaran piutang gitu ya. Nah ini dikeluarkannya berdasarkan biaya operasional, ya baik itu bayar utang untuk pembelian bahan baku, bayar gaji karyawan, ekspedisi dan seterusnya yang operasional, itu tetap menghasilkan kas positif. Nah meskipun misalkan dari aktivitas investasi minus karena beli aset, aset tetap. Nah, yang memang kita sarankan mendukung pertumbuhan bisnis.
Contohnya apa? Contohnya misalkan kalau perusahaan fashion, Oke. berarti kalau ya perusahaan fashion ya, berarti apa investasinya? Kalau beliau produsen, berarti investasinya misalkan mesin jahit, Oke. ya supaya menambah kapasitas produksi. Nah, ini bagus. Sisi minusnya dia harus kasih aktivitas investasi. Ya, bagus. Kemudian di aktivitas pendanaan. Ya, kalau minusnya dari mana harus kas keluarnya? Biasanya bisa jadi pembagian dividen misalnya. Atau pembayaran utang ke owner jika ada. Ya, kalau nggak ada ya berarti kalau dividen itu juga akhirnya minus. Nah ini ideal ya. Sehingga arus kasnya di bulan itu ya. Misalnya kalau kita evaluasi bulanan itu plus positif. Nah itu ideal. Minusnya hanya di bagian investasi dan di bagian permodalan. Arus kas dari aktivitas operasional dia positif. Ya kalau arus kas dari operasional itu negatif ini kan apa namanya? Agak resiko ya. Berarti mungkin bisa jadi pendapatannya kurang, membayar piutangnya rendah, kemudian bisa jadi terlalu banyak di persediaan atau terlalu besar biaya operasional. Nah itu yang kita harapkan. Oke. Itu sih. Insya Allah. Mungkin dari ada pertanyaan? Belum ya. Nah, berarti Pak, bagaimana tolak ukur tadi manajemen ini bicara tentang manajemennya? Ya, Manajemen arus kas tadi yang baik. Apa tadi harus selalu surplus tadi? ya positif, arus kas positif. Positif. Ya. Ya sebenarnya yang ideal kan harus positif, tapi minimal pada saat harus kita jadi ada baterai sebenarnya cash flow positif hingga net profit positif ini kondisi ideal. Harusnya cash flow-nya positif, profitnya positif. Ya nggak minus ya ruginya nggak rugi gitu ya, perusahaan ini nggak rugi, kemudian cash flow-nya positif ini ideal. Kemudian minimal meskipun misalkan profitnya negatif, cash flow-nya harus positif. Karena kalau net profitnya positif atau laba bersihnya positif tapi cash flow negatif ini juga membahayakan ya. Tergantung memang pada kerjanya tadi. Bisa contoh Pak? Contoh, ya misalkan tadi secara pencatatan, misalkan gini, cash bank-nya ya cash bank-nya. Cash bank-nya misalkan punyanya 20 juta, ya 20 juta. Kemudian omsetnya 200 juta tadi. Profitnya tadi 5%. 5%. Berarti kan harusnya profitnya 10 juta. Ya. Tapi ternyata dari penjualan 200 juta tadi 90% itu utang konsumennya ya, karena dia jual secara distribusi, wholesaler ya. Maka sebenarnya yang diterima uangnya cuma 20 juta gitu ya, 10%-nya aja gitu ya. Sehingga profit yang tercatat 10 juta sebenarnya nggak ada 10 juta uangnya. Oke. Karena tadi berarti cuma adanya 1 juta. Kan dia kan 20 juta nggak bisa. Kemudian tadi kan punya kas bank 20 juta. Ya berarti secara anggap saja dia nggak bayar utangnya ya, nggak supaya baik. Ya, berarti secara aktivitas operasional kan dia plus 1 juta. Ya, ternyata dia buntung, ya kan buntung. Misalkan mendanai operasional pembelian bahan baku. Ya, kan bukan yang biaya operasional ya. Kalau di dalam Robi kan biaya operasional. Tapi kalau di arus kas kan ada yang bersifat pembelian bahan baku. Itu kadang nilainya kan tidak sama dengan APP. Kalau APP kan mengikut atau travel cost yang mengikuti nilai penjualan. Kalau 200 juta APP-nya 35 berarti kan berapa? Tapi kan belum tentu dia harus stok juga kan. Misalkan kalau fashion kan kain misalnya. Ya. Nah saat itu karena misalkan buat persiapan Ramadan nih biasanya rame.
Lah, belanja kain harus DP, nggak DP ya. Suppliernya minta DP. Karena apa? Supplier juga ramai juga nih. Ya, 50 juta minimal nggak apa-apa. Bukan nota 200 juta tapi harus DP 50 juta bisa. Tak kasih kain. Nah, tadi berapa coba kasihnya dia? Gas banget cuma 20 juta. Sedangkan dari operasional harus aktivitas operasional cuma dapat 1 juta. Meskipun penjualannya di bulan itu 200 juta, tapi kan pada utang. Anggap saja juga pembayaran utang juga sedikit. Di bulan itu cuma 10 juta. Cuma punya 31 juta misal. Nggak bisa dia DP 50, nggak bisa. Ya kan? Sehingga ini juga apa namanya akhirnya apa tadi contohnya? Ya dia apa profitnya positif, tapi cash flow-nya negatif bisa karena dia mau beli apa namanya bahan baku 50 juta harga mungkin sudah kan gitu ya. Iya. Ini berarti harus ada suntikan modal ya. Permodalan ya, baik itu dari ownernya atau dari supplier gitu kan. Ini juga beberapa waktu lalu juga ada teman kita di bidang fashion yang juga bingung dengan pengadaan bahan baku. Ada juga klien kita juga di bidang kuliner yang juga bingung dengan pendapatannya. Ya tadi nggak disiapkan harus kasnya. Yang kita bilang loh ini kan sudah ada pasarnya harusnya dia memang lah karena dia modal kerjanya tidak sesuai dengan pertumbuhan apa namanya umur usahanya karena kurang mengelola tugas dengan baik maka akhirnya tidak bisa mendanai ya persiapan amatir ini karena ya banyak kan biasanya kalau fashion sama kuliner ini hampir lah ya 30% bahkan sampai 50% penjualan itu ada di bulan Ramadan ya Ramadan dan Syawal sehingga yang sisanya 10 bulan sisanya itu menguasai cuma 50% yang kita 70 sampai 50-70%. Jadi butuh percepatan permodalan di situ. Nah ini karena sebenarnya harusnya di sejak bulan kalau sekarang nanti Maret ya sejak bulan Desember itu sudah diketahui bahkan di tutup buku itu direncanakan tahun sebelumnya tahun setelahnya itu ya alokasi kita ini prediksinya seperti apa kan gitu ya. Oh ini ada momen nih Ramadan nih untuk apa kasih itu sekian kan gitu ya itu sudah diperhitungkan sebelumnya. Kalau enggak pakai manajemen arus kas yang baik ya mesti kebingungan dan itu pasti dia akan mengalami kalau beliau tidak merubah cara mengelola keuangannya tidak merubah cara keuangan mengelola bisnisnya ia akan sedang tahu begitu nggak habis-habis terus itu pusing terus gitu ya itu Setiap tahun untuk bahan, setiap bulan untuk gaji. ya setelah itu kangen nih seneng kan nih kok nggak seneng kelola dengan baik iya harus pengusaha itu nggak boleh pusing ya seneng aja santai kerjanya nggak penting aja gitu loh karena ya tadi kepusingan terlalu apa namanya dengan kasih. Insya Allah kalau baik pengaturan kasnya atas izin Allah Ta'ala kita ya nggak insya Allah nggak pusing apa yang sudah diatur ada pun kejadian yang anomali ya nggak banyak lah dan nggak terlalu lama lah paling sehari 2 hari selesai dan itu sudah ada sih di Jakarta biasanya sudah ada koreksi kas yang masuk itu sudah ada sebenarnya mungkin karena anomali aja ada peristiwa mungkin bank lagi error sehingga konsumennya ini sudah berusaha ya kan ternyata karyawannya sudah pulang sekarang kita besok kayak gitu ya 2 hari lagi nggak apa saya itu masih ketangani lah nggak yang memang betul-betul cari ini repot ini ya cari mana kan mau jelasin apa kan gitu ya. Nah itu yang kita seharusnya tidak inginkan ya. Maka sangat betul tadi datanya ini komponen besar ya perusahaan itu adalah dua variabel kebangkrutan ini. Ya teman-teman perhatikan ya. Yang pertama tentang masalah keuangan, terutama tentang kas ya, likuiditas ya bahasanya. Kemudian yang kedua adalah adaptasi dengan perubahan. Ini
dua ini yang akan menyebabkan ketakutan ini yang harus kita perhatikan. Nah, sama ya. Cuma itu tadi Pak, karena ada istilah itu kalau menderita terlalu lama akhirnya juga apa namanya adiktif juga ya. Apa? Kalau menderita terlalu lama itu lama-lama jadi ketagihan kebiasaan. Ya menderita juga nggak enak. Iya kan enak mau. Nah ini Masya Allah. Ya Zitekan Sakti ini kita memiliki apa? Kita perjuangkan salah satunya adalah membantu para pengusaha muslim mengelola bisnis dengan baik sehingga bisa tenang dan nyaman dalam ibadah. Iya. Ya. Kamu musuh mas, ini santai kok. Ada apa-apa, Ya, bisnis gini-gini aja. Ya. Kalau pengelolanya baik kan bisnis gini-gini aja. Nah. Permasalahannya gini-gini aja, gak ada yang baru sebenarnya. Ya. Ya tinggal bagaimana kita menambahkan ilmu. Pertama kemudian dari Allah Ta'ala. Kedua menambah keilmuan. Ya. Ketiga mengimplementasikan. Ya kan gitu. Terus setelah mengimplementasikan apa? Keempat konsisten. Setelah konsisten apa? Evaluasi. Kan gitu ya. Terus lima ini itu terus insya Allah. Ini insya Allah. Bismillah ya. Kasih. Wis tahun bisnisnya baru tahun. Ditanya modal kerja berapa? Kamu jawab 8 tahun ngapain aja itu duit omsetnya itu dikemanakan Ya. kan gitu ya ada yang 8 tahun kenapa modal kerja 10 tahun kenapa modal kerjanya ya di situ ternyata misalkan modalnya 150 juta ada kas bank 150 juta tapi utangnya 250 juta lah ini kalau jatuh tempo semua gimana ya meskipun dia punya persediaan tapi modal kerja kurang. Nah, ya kan dengan apa omset sekian, ya, kemudian tadi persiapan momen Ramadan dan seterusnya ya punya deh. Meskipun sudah merangkap resources supplier gitu ya, yang supplier. Bahasanya ya tadi harus masuk dan keluarga itu tidak kebanyakan harus keluar. Atau kalau dia memberikan piutang, kebanyakan berikan piutang daripada dia yang utang gitu ya. Kalau kita utang pun kita sarankan yang jangan melebihi hasil suka. Kalau kapitalis, ya beda mikirnya. Ya, kalau kita nggak usah muslim, kalau kapitalis ya pengennya mau orang mau muslim. Berusahain orang, dianya nggak susah. Ya. Kan mikirnya gitu. Kalau keuangan ini ada di sana. Bagaimana dia bisa bayar lama, tapi dia bagaimana dapat uang cepat. Oke. Ini juga bahasanya pemerintah ya. Makanya kalau melayani perusahaan besar itu ya juga resiko. Memang mereka selalu menunda pembayaran. Nah, Sebenarnya mereka sudah bahasanya itu dana yang kecil-kecil, mendapatkan modalnya dari kecil-kecil. Maka kemudian jadi bantu ini disangkanya omsetnya apa? Omset kecil, uangnya nggak ada. Ya. Nah, buat apa? Ya jual, tapi uangnya nggak ada. Yang susah apa kita untuk HPP apa? HPP-nya ini kan sudah kantor di sana, yang modal kerjanya. Nah ini jangan senang-senang ya kalau punya apa orderan dari perusahaan besar, ya tanya temponya lama, harganya murah lah. Ya sangat dilayani sudah. Cari yang aman-aman aja, kan gitu ya. ya sama ini kalau malah di ajaran Islam itu bahaya. Al-Tawfif ya. Nah, Yang minta kalau menimbang minta mas atau lebih, tapi kalau nimbang ke orang curangi Masya Allah lah, sudah ada ya. diancam dengan neraka wain. Masya Allah. Nah itu pengusaha muslim harus jauh dari itu. Wih, sudah. Nah, sebenarnya di keuangan gitu mas. Ya jarinya seperti itu kalau ilmu barang ya. Ya. Tapi kita ambil karena kita muslim tahu ini subhat. Ya bahaya ya. Kalau maunya orang yang tersiksa dia sebenarnya nggak mau. Yang sama berarti kan dia sama. Tapi cuma sama apa? Ya bahasanya ya jangan melakukan apa yang kita tidak suka kan gitu ya. Dalam ajaran kita dalam Islam. Masya Allah. Nah ini sebenarnya dia nggak suka tapi dilakukan ke orang lain ya itu kapitalis itu. Sudah berbentuk korporasi. Nah korporasi sebenarnya ya harusnya kalau muslim pengusahanya nggak boleh gitu. Ya menerapkan yang ya sudah. Seharusnya kita ini malah bayar cash semua di depan. Bantu apalagi yang dia pesankan ya pondok gede ini orang apa ya. Nah, kamu gede modal ya 1 tahunnya 1 miliar kita juga 1 miliar. Tidak apa-apa. Ya berapa tempo ya 2 minggu atau sebulan.
kan banyak modal kerjanya sama tahu lah ya, sama-sama tahu. Tapi kalau musuhnya UMKM kecil, data di sedot ya banyak mas. Yang perusahaan-perusahaan biasanya apa ya? Supermarket itu, ya kan, ngambil dari UMKM sudah kongsi, nanti laku masih ditempo lagi, ditagih masih mundur lagi, wah, Ngambil lagi. hah? Ngambil lagi, mana UMKM seneng aja, ya itu sih repot ya, sehingga ngapain mau kayak gitu, ya nanti bagus pak ini jaringannya membesar, barangnya nasional lah, dia nasional kamu nggak nasional. Benar kita punya klien itu kan senang banget mau dikongsi sama sebuah perusahaan supermarket itu. Kenapa nggak usah kongsi? Kongsi juga akan jadi situ dia nggak tahu jawab kalau hilang. Karena kan titipan kan memang kecuali kelalaian yang gitu ya. Memang iya kan. Kemudian kamu dia laku kamu juga masih bayarnya mundur 3 bulan. Nah apa? Nah gitu kita bangun pasar sendiri kalau sudah terkenal bagus distribusikan mungkin melalui apa namanya brand nasional nggak masalah. Nah kalau belum kita masih melakukan ditaruh di situ siapa mau beli? Iya. Kalau biasanya brand-brand nah produknya potong. Nah potong pun kadang nggak kebutuhan di situ. Kadang kan cuma ayo masuk ke modern market. Masuk ke supermarket mentereng lah. Jadi uang. Kalau kita ini ya harusnya kasih ini penting ya. Sehingga juga biasanya kalau kita coba perusahaan ini bisa jualnya cuma diutangi gitu ya. Nah ini ada masalah nih sama perusahaan. Kecuali memang ini melayani sama-sama B2B ya. Tapi kalau B2B-nya sudah sadar semua pengusaha muslim ini bahwa ya lebih baik kita beli cash. Ya apalagi memang untuk membantu yang lebih kecil, ya harusnya tidak ada terjadi apa namanya hutang gitu ya. Kecuali apa namanya kongsi, ya kongsi itu kan laku bayar, enggak yang laku kemudian ditahan uangnya, kemudian nanti bayarnya ditagih baru apa ada waktu penagihan biasanya setiap pekan hari ini habis itu masih dijanjikan lagi jadi nota baru kasih tempo 3 bulan ini kan habis sih Pak. Nah, yang pakai ya teorinya orang barat itu HRAP-nya itu dihitung supaya dia tetap surplus. Permodalan apa namanya arus kasnya itu sih. Baik, insyaallah. Ada pertanyaan? Ada. Oh ya. Kebetulan bergerak di bidang fashion. Ya. Memang ada produksi sendiri, tapi karena memang penjualannya sedikit, jadi itu sementara sekali tidak juga. Terus saat ini kami itu banyak itu menjadi agen suatu brand. Di situ ada karena secara kita ya ini dalam beberapa bulan ini memang penjualan itu menurun sekali. Dan juga dalam bulan ini untuk persiapan anak ini ya itu tesnya itu sampai sekali sampai saya masih dana. Biasa kami ditemani sama ownernya juga karena nggak sediakan dana. Nah itu gimana ya? Karena saya kan tiap bulan harus mengeluarkan uang untuk berbelanja kewajiban saya. Kemudian modal itu lama-lama habis karena penjualannya kan sedikit menurun. Sementara profit yang saya dapat itu wajib disetorkan ke owner. Karena ownernya itu dalam satu grup itu kita memang beberapa divisi dan memang semuanya harus setor semua. Jadi apa yang saya lakukan? Apakah profitnya itu saya dulu, saya bisa tahan dulu, atau ternyata kita minta suntikan dana untuk modal untuk beli lagi belanja kewajiban saya, atau saya harus keluar dari agen tersebut, sedangkan di agen tersebut rasa-rasanya itu sudah sakit, sudah banyak. Jadi saya yang keluar. Iya. Ini alatnya apa ya? Diputus atau agennya? Iya. Diputus. Nah, terus
pada saat kita gini, misalnya beli putus 50 juta, ya bulan Januari, laku 50 juta tuh bayar cash sama tempo? Bayar cash. Cash depannya. Iya. Laku 30 juta. Iya. Nah, uangnya nggak ke ibu semua. Kan itu Kalau tadi ada profit yang ditahan itu gimana maksudnya? enggak gini. Jadi maksudnya kan kita jual lagi ya. Iya. Kita jual lagi kan profit kan paling 10% maksimal 20%. Nah itu yang 10-20% itu diminta disetorkan ke pusat. Kenapa kok disetor? Kan uangnya itu. Si penjaganya seperti itu. Saya nggak paham sih. Kalau beli 50 juta. Misalnya Beli 50 juta. per baju misalnya 1 juta. Ya anggap aja transaksi Januari 50 juta. Iya betul. Iya kan? Terus laku 30 juta. Iya. Uangnya masuk ke siapa? Kan 30 juta ini sudah sama profit kan? Iya. Ya, masuk ke siapa uangnya 30 juta ini? Ke saya dulu. Ya, ke ibu dulu. Saya, tapi terus yang 10%-nya profitnya itu ya kan setelah saya kan memang bukan bagian keuangan yang ngasih catatan ya. Itu profitnya misalnya cuma 10%-nya dari berarti baju, misalnya 3 baju juta. terjual, itu harus disetorkan ke sana. Nah, yang resellernya dapat apa? sisanya, maksudnya Agennya dapat apa kalau Saya. profitnya disetorkan? dia balik modalnya yang dari ini, Nah, cuma dari modalnya balik. pembeliannya itu aja. Nah, keuntungannya apa kalau jadi agennya ini kalau nggak dapat profit? Apa keuntungan? Gimana ya? Kan misalnya kayak pembelian ya, misalnya ya satu baju 500.000 gitu ya. Satu baju 500. Ngambil dari pusatnya, dari distributornya Ya. itu 500.000. Iya. Tapi yang terjual, yang harga jualnya itu besarnya 50.000. Jadi 550 harga Iya, jualnya. 550, betul. Jadi yang 50.000 itu. Jadi kalau misalnya ada yang pembeli kan beli 550. Oke. Jadi yang 50.000 itu nanti saya harus setorkan. Nah, nanti Jadi 500-nya masuk ke saya tetap. ya Itu uangnya diputar. ibu kan memang. Nah, yang setoran 50.000 itu ibu nggak dapat. Nggak dapat. Terus dapat apa dong? Ya itu nanti disuruh muter modalnya itu lagi. Padahal setiap bulan kan saya ada kewajiban untuk ini membeli Pembelian. lagi. Nah, Ya, iya. jadi banyak numpuk stok sepertinya. Setahu kami ya harusnya ya jualan itu kan tujuannya profit ya. Ya, Nah iya, kalau profitnya diambil pusat ya gimana caranya? Emang yang modalnya siapa? Modal sendiri? bukan yang modalnya ya itu. Jadi selama ini kalau sama Oh, modalnya dari sana. iya modalnya dari sana semua. Terus ibu dapat apa? Maksudnya? Nah ya, dengan modal di sana dikasih modal, terus dapat apa? Kalau saya sebagai karyawan kan dapat Oh, karyawan. Iya, jadi saya memang di sini memang bukan owner, cuman saya dipercaya untuk mengelola. Ini pertanyaannya apa? Jadi kan selama ini kan jadinya modalnya itu kan tergerus. Ini ibu sendiri yang punya kasus. Iya, toko saya sendiri. Jadi gini loh, saya itu dipercaya untuk mengelola sebuah toko fashion. Modal dikasih sekian Oh, puluh tapi juta. dapat gaji. Iya, Oh, betul. gaji. Begitu. Terus saya kan juga mikir gitu Iya, benar. untuk memutar Oh, siap, model siap, siap, itu. siap. Nah, paham. Sekarang paham saya. Mungkin pertanyaan saya yang Ya, berjelas. saya anggapnya ibu ini agen. Itu agen. Ibu ini dapat gaji, disuruh ngelola toko, Iya. sedangkan tokonya cuma dikasih modal awal, Iya, profitnya betul. nggak pernah dikasih kan gitu ya? Iya, betul. Iya, ini kan memang ya tadi pengelolaan manajemen keuangannya ya. Jadi kalau perusahaan mau bertumbuh, ya memang harusnya ada laba yang ditahan kan gitu ya. Laba yang ditahan itu maksudnya diinvestasikan kembali kepada bisnisnya. Ini yang kesalahan UMKM juga banyak sekali yang tadi usaha 10 tahun, modal awal 75 juta, usaha sudah jalan 10 tahun, modalnya cuma 150 juta. Nah, profit yang lain kemana ya? Jadi rumah mewah, jadi mobil, ya itu. Nah ini kan nggak ahsan juga, nggak ikhtar kalau saya bilang nggak mementingkan kepentingan umum, karena kepentingan umum itu lebih penting daripada pribadi ya ikhtar ya. Kalau dalam Islam itu yang tepat ya mementingkan maslahat umum dulu, maslahat umum. Kalau perusahaan ini kan karyawannya, konsumennya,
Dan apalagi mindsetnya saya bilang ya aneh juga, oh, ini uang dia juga kok. Ya nggak, gitu kan? Ya harusnya minta modal, Bu. Ya minta modal karena ada persediaan yang apa namanya tertahan di persediaan. Ada stok yang belum terjual. Iya, yang paling benar setiap profit bulanan itu ada yang dikembalikan kepada cabang kan gitu ya, diinvestasikan apapun bentuknya yang memang mendukung core kompetensi atau core bisnis dari yang bisa menaikkan value lah, bisa menaikkan penjualan apa gitu ya. Jangan pakai modal awal terus yang nggak akan berkembang, bisa dipastikan gitu ya, sehingga akan tersendat-sendat dalam persediaan dan seterusnya. Karena air ini memang kendala untuk membeli lagi itu memang agak susah karena kan Iya. lama-lama uang yang saya pegang ini untuk diputar itu habis. Iya, jadi persediaan kan? Jadi iya, jadi stok. Selain itu memang di sisi persediaan ya harus imbang ya, pengelolaan itu kan komprehensif ya, nggak cuma dibikin dari depan tok tapi harus dari belakang, dari atas, dari bawah, dari kanan, dari kiri kan gitu ya. Ya. Maka persediaannya pun juga harus dikelola dengan baik. Nah makanya pentingnya laporan keuangan di sini loh. Di mana kita bisa tahu bahwa persediaan kita ini sudah dalam batas yang wajar, tidak wajar, berlebihan, kekurangan dan seterusnya. Itu baru bisa dilihat dari laporan keuangan. Di mana laporan keuangannya Pak? Di neraca. Jadi bisa nilai, oh ini stok kerjanya sudah lebih. Kemarin kita diskusi sama seorang manajer keuangan perusahaan level menengah ya. Dia level menengah 30 M lah 1 tahun. Ya kita tanya persediaanmu berapa? Dari nilai asetnya 13 miliar, ini kan saya catat ya kemarin meeting. Oh ternyata persediaannya sekian per 37,9%. Piutangnya, persediaannya sekecil Pak karena ini, oh iya bagus. Piutangmu yang berlebihan, kan gitu ya. Kalau kami setting piutang itu cuma 30%. Nah, itu dari mana? Dia bisa tahu itu. Beliaunya lihat data itu, Pak saya lihat data dulu. Itu dari neraca dia. Makanya kalau kita nggak punya laporan keuangan, ya kan murah dulu di keuangannya. Bilangnya kata kayak ibu bilang persediaan terlalu banyak ya, saya juga nggak bilang belum tentu terlalu banyak gitu kan. Karena kita nggak tahu sebenarnya di neraca itu komposisi persediaan berapa persen. Kalau masih 30% dari nilai modal yang ada ini, ya dari harta lancar itu masih bagus. Karena memang perlu perputaran. Ya-nya berapa? 30%. 10%. Ya. Dari bukan modal awal, dari nilai harta lancar. Kas, bank, piutang, sewa dibayar di muka, ya dan seterusnya itu persediaan ini 30 sampai 50%. Karena ini kan berputar, itu pun di sini harus dianalisa lagi. 30-50%-nya ini ya identifikasi lagi. Ini mana barang yang fast moving, mana barang yang slow moving, mana barang yang musiman dan seterusnya, mana yang sudah lewat 1 tahun, mana yang baru umur ya itu juga harus dianalisa. Itu ya. Nah kalau sekarang langkah konkretnya setelah ini disampaikan ya nggak boleh diambil semua profitnya, sama sekali nggak ada yang disisakan di dalam cabang ya, minimal 50% lah. Baru nanti ke depan mulai menyusun laporan keuangan supaya analisanya lebih baik, insya Allah. Itu kira-kira. Kenapa? Untuk sementara berarti kita suntikan dana dulu, modal dulu, tambahan berarti. Iya, sembari kalau bisa ya dianalisa nih persediaan nilainya berapa ini, identifikasi barangnya seperti apa ya, umurnya sudah berapa, yang slow moving berapa, fast moving berapa, nah, itu coba identifikasi, sehingga nanti tahu berapa yang perlu modalnya untuk mencukupi kebutuhan Ramadan kan gitu. Terus yang barang-barang lama di atas 1 tahun yang gak laku mau diapakan? Ya, itu langkah 2 langkah konkret dulu lah ya. Siap, Tanya? Ya boleh. Karena baru hadir. Ada yang mau pertanyaan kas? Boleh. Setiap yang baru hadir 1 ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bu. Kami ini UMKM kecil ya Pak ya. Suami saya ini Ya. berdagang Bandeng Presto. Bandeng Presto, siap. Ya dari VI. Kita juga jemput bola juga untuk cari pelanggan. Oh iya, siap. Dulu
Dulu itu rame Pak, dagangan kami ini karena banyak orang-orang itu untuk buat oleh-oleh. Iya. Untuk oleh-oleh kan banyak pengambilan, biasanya 10 sampai 20 ekor gitu. Terus akhir-akhir beberapa tahun ini semenjak ada itu loh roti pahlawan itu loh Pak. Iya. Itu orang-orang oleh-olehnya itu banyak yang ke Ganti. roti pahlawan, Iya. iya ganti. Siap. Jadi berdampak ke usaha kami. Betul. Iya, di sini kami menanyakan bagaimana cara untuk mengembangkan agar lancar kembali. Terima kasih. Siap. Ini usahanya udah berapa tahun, Bu? Ini semenjak 2011. Sudah 13 tahun. Iya. Alhamdulillah. Ya, tadi baru saya sampaikan pertama informasi ya. Kebangkrutan sebuah usaha itu sebabnya dua. Cuma dua, Pak. Apa yang pertama? Masalah keuangan. Ya biasanya kebanyakan utang. Alhamdulillah, Oh, iya, iya. alhamdulillah. Ya, Yang nggak pertama sampai. ini ya likuiditas. Yang kedua apa? Tidak bisa beradaptasi dengan perubahan. Nah, kayaknya yang di perusahaan pun yang Batar ini tidak bisa beradaptasi dengan perubahan. Ya, perubahan situasi bisnis, kondisi bisnis. Dan ternyata kan sudah diketahui sebabnya. Oh, ternyata ada oleh-oleh lain. Nah, ini gimana cara kita berinovasi? Ya, mengikuti zaman. Contohnya apa? Nokia. Ya, dulu Jaya ada Android, nggak mau ikutin zaman, nggak belajar inovasi atau menolak inovasi, akhirnya tuh apa namanya? Ya nggak bagus ya, apa menurun drastis kan gitu ya. Nah, ini yang kita harus perhatikan. Jadi ya saran kami coba dipelajari yang misalkan dari sisi pemasaran dulu deh. Ini kan usahanya masih mikro ya. Dari sisi pemasaran, contoh misalkan dari brand apa namanya visual identity, ini kan kurang menarik ya. Ini gaya lama lah bahasanya ini ya, terlalu konvensional. Sedangkan sekarang ini sangat-sangat dibanjiri dengan desain-desain yang bagus. Nah, ini coba dirubah dulu. Terus dipikirkan packaging yang baik, kemudian diaktifkan sosial media, diaktifkan lagi bahwa ini adalah oleh-oleh khas Surabaya. Setahu saya Bandung, Gresik malah ya, khas Gresik ya. Sidoarjo juga ya. Ini Surabaya tapi ya. Nah ini ya bagaimana jadi kalau ini kan masih fase survive ya. Fase survive itu cirinya omsetnya tidak stabil, naik turunnya drastis. Berarti yang harus diperbaiki apa? Pemasarannya. Satu. Kemudian yang kedua apa? Cara berjualannya. Sudah punya sosial media? Punya? Aktif? Ya, rata-rata kalau yang usaha lama sempat sukses, kemudian kena perkembangan zaman, nggak adaptable, akhirnya ya tutup. Dua sebab kebangkrutan tadi, masalah keuangan, yang kedua adaptasi. Harus beradaptasi dengan cara apa? Inovasi. Nggak ada lain, caranya beradaptasinya inovasi. Mengupdate apa namanya produk. Dari sisi produk terutama identitas ini apa namanya? Visual identity ini namanya. Nah, ini diperbaiki. Mungkin itu sih langkah konkretnya nanti. Ya kalau nggak bisa berat tadi ya. 3 opsinya. Kalau jenengan nggak bisa punya modal untuk gaji karyawan yang ahli, ya jenengan bisa pakai freelance, insya Allah lebih murah karena by project. Cukup misalkan saya pesan logo aja ya berapa kan gitu ya. Kalau juga nggak punya modal itu untuk bayar freelance, maka apa? Belajar sendiri. Ini pilihan terakhir, harus belajar sendiri. Kalau nggak mau ya belajar sendiri, ngelakoni dewe kan gitu ya. Kalau nggak mau ya wes, nggak ada opsi lain, berarti ya akan hidup segan mati tak mau. Ya belajar tentang apa? Pemasaran sama penjualan itu toh. Pemasaran sama penjualan itu beda. Ini juga UMKM sekarang bisa membedakan apa kegiatan pemasaran tujuannya apa kegiatan penjualan tujuannya apa, itu tidak bisa membedakan. Opsinya tetap 3, bayar orang lain, gaji karyawan yang ahli di pemasaran dan penjualan, nanti 2 orang ya. Kalau nggak bisa pakai freelance yang ahli di pemasaran dan penjualan, kalau nggak bisa, nggak punya modal ya belajar sendiri. Ya kalau nggak bisa, nggak mau ya nggak ada pilihan. Berarti kondisi perusahaan ibu akan insya Allah bismillah ta'ala sunnatullahnya ya akan begini-gini terus, bahkan cenderung akan tutup.
Itu kira-kira. Mau ada tanggapan. Terus kita akhiri ya waktunya. Siap. Hatur suwun. J, Bu. Oke, sami-sami. Mungkin barangkali Bapak Ibu ada yang masih ingin ditanyakan. Di booth kami ada sesi konsultasi 30 menit gratis. Ya mungkin bisa secara intens ya. Kondisi keuangan saya ini seperti apa. Ya. Tadi kan nggak rinci, mungkin juga nggak enak dengan yang lain. Bisa secara rinci, privat ya. 30 menit gratis di booth nomor 40 sih konsulting. Di kondisi keuangannya seperti apa nanti bisa konsultasi secara private. Lebih intens. Seperti itu ya. Mungkin karena waktu kami akhiri juga pada Bapak Ibu sekalian yang ingin update ya masalah edukasi bisnis dan juga info event-event kami bisa diikuti di sosial media kami ya Instagram, YouTube, LinkedIn ya dan juga di website kami. Mungkin itu, mohon maaf apabila ada salah kata yang ucapan selama berlangsungnya acara atau dengan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Usaha Muslim kuat untuk perekonomian umat. Ziyadah Consulting.